Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Sabtu 14 Juni 2025. Seperti biasa kita mendasarkan permenungan pada bacaan Ekaristi pagi ini. Bacaan pertama, surat kepada orang-orang Korintus yang kedua, bab 5, ayat 14 sampai dengan 21. Kita diingatkan oleh Santo Paulus agar kita memiliki hidup yang baru, menjadi murid-murid Kristus, meninggalkan manusia lama. Allah telah mendamaikan surga dengan dunia dan mempercayakan berita pendamaian kepada Paulus. Maka hendaknya Kristus diam dalam hati kita dan kita memiliki hidup yang baru. Pada bacaan Injil, Yesus berbicara soal bersumpah. Meskipun nenek moyang diingatkan jangan bersumpah palsu, tapi peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan. Yesus mengatakan jangan sekali-kali bersumpah, baik demi langit maupun demi bumi. Langit adalah tahta Allah dan bumi tumpuan kaki Allah. Maka katakan ya bila ya, dan katakan tidak memang bila tidak. Selebihnya berasal dari si jahat. Saudara-saudaraku terkasih, muncul dalam benak saya, mengapa kita perlu atau seringkali bersumpah? Misalnya kita dituduh mencuri dan kita mengatakan tidak, demi Tuhan aku bersumpah tidak mengambil uang itu. Rupa-rupanya tindakan kesaksian belum cukup. Maka orang meyakinkan orang lain dengan cara bersumpah. Tetapi hari ini kita diingatkan oleh Yesus agar sekali-kali tidak bersumpah. Justru diajak untuk meyakinkan orang dengan tindakan-tindakan yang nyata, agar dengan melihat tindakan itu orang percaya. Kalau kita seringkali meyakinkan orang dengan bersumpah, bisa jadi kita memakai sumpah palsu untuk mengelabui orang, sehingga mengatakan ketidakbenaran dalam sumpah, dan itu membahayakan orang lain. Maka kita diingatkan jangan sekali-kali bersumpah. Bila ya katakan ya, bila tidak katakan tidak. Jangan sampai kita
suam-suam kuku. Kita pelin-pelan, kita oportunis mengikuti mana yang menguntungkan. Kita tidak konsekuen. Maka dalam iman, hendaknya iman kita iman yang teguh, utuh. Bukan iman yang pelin-pelan, iman yang mudah goyah. Kita diajak untuk hidup yang baru, menyandarkan hidup hanya kepada Yesus Kristus, Sang kehidupan baru, agar dengan demikian kita semua dimampukan untuk berani beriman sebagai wujud dari pilihan kita. Orang-orang Kristiani, pengikut Kristus, diajak untuk sungguh berani mengatakan ya pada kehendak Allah dan melaksanakannya, dan mengatakan tidak pada godaan roh jahat, agar akhirnya kita benar-benar dimampukan untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Sekali lagi, kita tidak perlu bersumpah, tapi meyakinkan orang dengan tindakan-tindakan yang konkret, yang berkenan kepada Allah. Kalau itu memang melawan kehendak Allah, kita tidak boleh kompromi dan kita katakan tidak. Kalau itu kehendak Allah, kita katakan ya dan kita laksanakan. Namun tidak mudah, karena dunia menggoda kita, sehingga seringkali kita goyah lalu berkompromi. Itulah orang yang hidup dengan suam-suam kuku. Tidak panas, tidak dingin, kabur hidupnya, lalu menjadi oportunis, ikut yang menguntungkan, bukan yang benar. Sebagai pengikut Kristus yang memiliki hidup yang baru, kita harus tegas bahwa kita ya pada kehendak Allah, tidak pada kehendak roh jahat. Dengan demikian semakin nyata bahwa kita adalah anak-anak Allah. Semoga kita mampu menjadi pribadi yang benar-benar tangguh, bukan yang pelin-pelan, bukan yang oportunis, tetapi setia kepada kehendak Allah dalam hidup yang baru dan menolak kejahatan. Sekali lagi, katakan ya memang ya, dan tidak bila tidak. Jangan suam-suam kuku. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang mengingatkan kepada kami agar kami tegas mengikuti Engkau, menolak yang jahat. Kami tidak pelin-pelan, tidak oportunis, tidak suam-suam kuku, melainkan dengan keyakinan ya atas kehendak-Mu dan tidak atas dorongan si jahat. Bantulah kami untuk mewujudkan hal itu, agar akhirnya dalam setiap hidup dan karya-karya kami senantiasa melaksanakan kehendak-Mu.
Kuatkan iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu, kami tetap beriman hanya kepada Yesus Putra-Mu. Semoga mereka yang sakit, Engkau beri kekuatan, beri kesembuhan, beri semangat. Yang punya beban Kau ringankan, yang punya persoalan Kau bantu untuk mengurai, agar akhirnya kami dalam situasi apapun berani mengatakan ya, dan bila tidak cocok dengan kehendak-Mu, mengatakan tidak. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, tetap saya ingatkan agar panjenengan terus mencoba untuk benar-benar hidup dalam Roh Allah, sehingga mau mengatakan ya atas kehendak Allah dan tidak atas kuasa kejahatan. Terima kasih untuk semua usaha panjenengan dalam menghidupi gereja lewat doa-doa, pemberian diri, pemberian tenaga, pemberian waktu, dan pemberian dana yang sungguh membantu gereja dalam pewartaan Injil. Semoga dengan itu semua kami semakin mampu ambil bagian dalam karya gereja. Apa yang sudah baik, mari terus kita pertahankan, kita teruskan, sehingga umat semakin aktif baik di lingkungan maupun di paroki. Anak-anak terlibat, UMK terlibat, menjadi kebanggaan kita bersama. Maka saya masih berharap kesetiaan panjenengan untuk melayani Tuhan dengan menjadi prodiakon, pengurus lingkungan, pengurus dewan paroki yang tahun ini akan berakhir. Saya membayangkan, saya bercita-cita bahwa akan banyak orang yang bersedia ambil bagian dalam karya gereja. Hari ini dan besok, Pertapaan Rawaseneng akan mengadakan basar hasil produk Rawaseneng. Silakan umat untuk melarisi sebagai bentuk bahwa kita mendukung mereka, sehingga mereka benar-benar menjadi pertapaan yang terjamin. Semoga akhirnya kita semua diberkati oleh Tuhan. Akhirnya saya mengucap selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.